Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, nama saya Leo, ikhwan dari Riau. Izin bertanya, bolehkah kita menikah dengan mahar salah satu dari seperangkat alat sholat saja? Contohnya, saya menikahi akhwat dengan mahar Al-Quran saja atau mukenah saja. Mohon jawabannya Ustadz. Ya, jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh. Bahkan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat yang menikah maharnya lebih murah daripada yang antum sebutkan. Ya, ada satu sahabat di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menikah dan maharnya lebih rendah, lebih murah daripada mahar yang antum sebutkan. Apa maharnya? Disebutkan dalam riwayat yang sahih. Ketika dia ingin menikah, Nabi bertanya kepadanya, hal indakum syai'? Apakah kamu punya sesuatu yang bisa dijadikan sebagai mahar? Ya, maka apa jawaban sahabat itulah, saya tidak punya sesuatu apapun. Saking miskinnya beliau sampai apapun dia tidak punya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iltamisu walau khataman min hadid. Carilah walaupun hanya satu cincin, sebuah cincin yang terbuat dari besi. Subhanallah, lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan kemudahan pada mahar. Carilah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun hanya satu cincin dari besi untuk dijadikan sebagai mahar. Sekarang pertanyaannya, yang mana lebih mahal? Cincin besi atau seperangkat alat sholat? Seperangkat alat sholat lebih bernilai, lebih berharga, lebih mahal daripada sebuah cincin besi. Maka sahabat itu pun pergi mencari. Setelah beberapa lama mencari, kembali dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ya Rasulullah, aku sudah berusaha mencari tapi sampai sekarang saya belum punya. Subhanallah, begitu sulitnya ekonomi. Sampai sekarang saya belum punya. Maka dia pun berkata, tetapi ya Rasulullah, saya punya satu sarung. Saya punya satu sarung yang saya pakai sekarang ini. Biarlah ini sarung menjadi mahar saya untuk calon istri saya. Subhanallah. Yang ternyata dia punya harta cuma apa? Cuma satu sarung yang sedang dipakai. Dan dia ingin menjadikan satu sarung yang dipakai itu sebagai mahar beliau. Subhanallah. Begitu sulitnya kehidupan para sahabat, namun mereka adalah orang yang paling sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi tersenyum saat itu. Nabi berkata, ya, kalau kamu berikan sarungmu sebagai mahar untuk istrimu, terus kamu pakai apa nanti? Ya kan? Ya, maka sahabat itu sempat sedih, ya, karena ingin menikah tidak punya apapun untuk dijadikan sebagai mahar. Maka Nabi bertanya kepada dia, apakah kamu punya Al-Quran? Apakah kamu punya hafalan Al-Quran? Maka sahabat itu pun dengan dengan penuh semangat menjawab, iya, kalau hafalan Al-Quran saya punya. Saya hafal surah ini, surah ini, surah ini. Dia sebutkan beberapa surah yang dia hafal. Maka Nabi mengatakan, kalau begitu qad mallaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Kalau begitu saya akan menikahkan kamu dengan wanita tersebut dengan mahar apa? Dengan mahar hafalan Al-Quran yang kamu punya. Subhanallah. Lihat, maharnya apa? Maharnya bukan lagi berupa materi, tapi berupa hafalan Al-Quran yang dihafal. Itulah nanti yang akan dibacakan dan diajarkan kepada istrinya, kepada calon istrinya sebagai maharnya. Ya, jadi ya, apa yang menjadi mahar para sahabat itu jauh lebih murah, jauh lebih dibawa nilainya, ya, dari sisi nilai, sebab bukan lagi materi, ya, walaupun sebenarnya Al-Quran itu jauh lebih tinggi nilainya, ya, daripada sekedar materi.
Ya, taib. Ikhwani fillah hafizakumullah wa baraka fikum. Sehingga kalau ditanyakan apakah bisa seperangkat alat sholat untuk dijadikan sebagai mahar, maka jawabannya sangat bisa. Sangat bisa. Bahkan Nabi tadi menyebutkan walaupun hanya sebuah cincin besi, itu bisa jadi mahar. Intinya ada sesuatu yang diberikan kepada calon istri. Itu intinya. Apapun itu. Walaupun hanya hafalan Al-Quran yang nanti akan dibacakan kepada calon istri. Barakallahu fikum. Taib. Dan ikhwani fillah hafizakumullah, perlu kita fahami terutama kepada para wali perempuan bahwasanya pernikahan yang paling besar keberkahannya adalah pernikahan yang paling dimudahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna a'dhaman nikahi barakatan aisaruha mu'natan." Sesungguhnya pernikahan yang paling besar keberkahannya adalah pernikahan yang paling dimudahkan. Ya, yang paling dimudahkan, terutama ya kemudahan dalam perkara mahar. Wallahu a'lam bissawab.